1 atau 2 atau 3, pilih aku atau dia yang engkau suka. Suka sih suka, tapi kalau fanatik bisa bubar. Emang ngomongin apa sih? Perasaan cuma nyanyi deh. Itu pemilu. Oh ya, 1, 2, 3 sih ya. Nah, emang lagi sensitif banget. Pernah denger nggak ada yang sampai bubar pernikahannya gara-gara beda pandangan politik belum? Beda pandangan politik. Kok bisa sih? Kamu sama suamimu gimana? Aku tuh sebenarnya ya, aku bukan orang yang terlalu mendalami politik, cuman karena kerja di media jadi mungkin melek sama politik. Tapi kebetulan suamiku tuh berideologi soal politik, jadi mungkin aku ngikut wae. Kamu gimana? Sama sih, kurang lebih ya. Sebenarnya sama aja. Cuman pernah lah ada perbedaan sedikit-sedikit gitu yang aku ada nggak setujunya. Tapi ujung-ujungnya sih sejalan juga gitu. Terus udah gitu kayak kadang-kadang suka diselipin terus tiap omongan. Diselipin kayak gimana lagi tuh? ngomongin apa gitu tiba-tiba selipin politik. Alah. Itu emang nggak pusing, tapi nggak berantem tuh? Enggak sih, aku aja terus mikir sendiri kayak oh iya juga ya, gitu. Oh gitu, ada open minded ya? Lumayan. Tapi Tapi terdidik. pernah denger gak itu yang bubar? Sumpah ya, emang belakangan ini tuh aku ngeliat tuh di sosial media, sampai aku tuh nanya ke teman-teman di sosial media aku tuh, pernah nggak sih ada yang berantem sama pasangannya atau sama suami atau sama istri gitu? Jawabannya ada yang bilang cerai karena pandangan politik, ada yang cerai karena pandangan politik, padahal mah emang pengen cerai aja. Alasan ya? Dicari-cari aja. Aku milih dia, kamu tidak milih, udah kita bubar. Benar. Jangan begitu, saudara. Terus ada juga yang dua-duanya sama-sama ngotot gitu, tapi in the end ya udahlah. Debat capres, debat keluarga juga ya. Waduh, abis debat nggak enak banget itu tidurnya tendang gitu kali ya. Kayak aku sih kesel sama lu. Nggak mau. Gitu. Tapi lucu sih ya fenomena yang terjadi di 5 tahun sekali ini bisa meruntuhkan pernikahan yang katanya sampai seharusnya selamanya. Gimana tuh? Padahal nih ya, kan pandangan politik individu tuh biasanya udah terbangun dari lama, bahkan sebelum ketemu sama pasangan ya nggak sih? Iya benar sih. Kayak temenku tuh, punya temen yang bapak ibunya punya pandangan politik satu, sampai sekarang akhirnya diterapin tuh ke anak-anaknya buat memilih partai mana dan ikut aksi gitu-gitu. Seru ya. Nah kalau ketemu sama calon suami yang berseberangan kan bisa dar-der-dor. Tapi sebenarnya bisa kelihatan tau dari sebelumnya gitu, dari sebelum menikah tuh kayaknya kita pandangan politiknya beda deh gitu. Iya sih. Bisa kelihatan sebenarnya, cuman gimana cara menerimanya. Iya benar. Lagian berarti itu persoalan komunikasi ya. Komunikasi benar, harus open minded. Yang punya pikiran nggak cuma lo doang. Iya. Boleh aja saling dengar, siapa tahu dapat insight macam-macam gitu. Bener. Jadi ini jadi lebih kaya gitu ya karena debat. Lagian juga ya debat tuh bukan sesuatu yang worth it buat dipermasalahkan dalam keluarga gitu. Gak harus menang juga. Bener. Iya, yang penting tuker pikiran, sehat-sehat aja sebenarnya. Iya sih. Udah biar dia juga aja yang capres itu yang debat. Udah debatnya nggak usah banyak-banyak lah, nggak penting juga tuh. Gini-gini aja ntar abis kalau udah kepilih ya gitu ya. Tapi emang ada pentingnya juga untuk punya pandangan politik itu ya, karena mungkin bisa merubah masa depan bangsa. Merubah ya di lingkup keluarga pun bisa lah. Iya benar. Siapa tahu jadi lebih sejahtera, lebih makmur gitu. Benar sih, benar. Tapi ya pernah juga aku sama suamiku gitu, misalnya dia beda gitu lah. Ada sesuatu yang nggak begitu sama lah, ada bedanya dikit gitu. Terus aku memutuskan buat gue nggak mau ini gitu. Terus pernah aku dicecer, kenapa? Tanya panjang banget kenapa? Sampai dia dapat jawaban yang, oh ya udah deh seralu kayak gitu. Kayak anak tantrum ya, harus tahu jawabannya. Iya apa, bener. gitu. Berarti rumah tangga yang kritis ya? Lumayan. Oh lumayan. Bukan krisis ya, kritis.
Iya, Jangan iya, sampai iya, krisis gitu. Benar. Tapi ya debat tuh sebenarnya hal yang sehat ya dalam rumah tangga ya. bener. Kalau nggak ada debat manut-manut wae kan. Ya, kayak sayur kurang garam. Dangdut banget. Iya benar sih. Berarti sebenarnya adanya fenomena pemilu gitu ya, itu sebenarnya bisa menambah bumbu dalam rumah tangga. Bumbu nggak tuh. Tapi asal jangan sampai meruntuhkan cinta abadi ya bunda-bunda. Bunda-bunda, ayah, pernah nggak ngalamin perbedaan pendapat, perbedaan pandangan politik? Coba cerita dong. Di kolom komen ya. Iya, yang banyak ceritanya. Ya, pokoknya inget ya, ribut politik hanya setitik cinta kita terus abadi. Habis debat harusnya ngapain, Bun? Pelukan dan ciuman. Dadah. Udah keterusan ntar dia. Dadah.